Dr. Insinyur Haji Soekarno, atau biasa lebih dikenal dengan nama Bung Karno, adalah seorang proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia, sekaligus sebagai Presiden RI pertama, yang menjabat dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Selain itu, Bung Karno adalah salah satu tokoh nasional yang ikut berjuang memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Bung Karno lahir di kota Surabaya pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari ayah bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan dari ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Sebenarnya, Bung Karno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo, akan tetapi, karena saat masih kecil sering sakit-sakitan, makanya oleh ayahnya, namanya kemudian diganti menjadi Soekarno. Yang mana, nama Karna tersebut diambil dari salah satu kesatria dalam tokoh pewayangan yaitu Karna. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, setelah beberapa tahun menderita sakit ginjal, akhirnya Bung Karno meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian, keesokan harinya, pada tanggal 22 Juni tahun 1970, jenazah Bung Karno dibawa ke kota Blitar untuk dimakamkan di samping ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Untuk tepatnya, lokasi dari makam Bung Karno berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Dan inilah pintu masuk menuju makam Bung Karno. Sebelum sampai di lokasi makam, para pengunjung akan melewati sebuah bangunan yang dijadikan sebagai perpustakaan dan museum yang ada hubungannya dengan kehidupan Bung Karno. Di antaranya adalah koleksi foto-foto Bung Karno, sejak dari kecil hingga dewasa dan kemudian menjadi presiden. Ada juga koleksi baju dan koper yang pernah dipakai oleh Bung Karno. Dan yang paling menarik dari sekian banyak koleksi yang ada di Museum Bung Karno adalah, di sini terdapat beberapa lembaran uang kertas yang bergambar Bung Karno emisi tahun 1964, yang apabila uang tersebut diletakkan di atas telapak tangan, akan bergerak melengkung sendiri. Yang konon uang ini ada penunggu goibnya. Padahal, uang tersebut bisa melengkung sendiri setiap kali terkena panas. Penyebabnya karena bahan dari kertas pembuatannya, sehingga uang tersebut bisa melengkung sendiri. Selanjutnya, setelah selesai melihat-lihat koleksi di museum, mari kita menuju makam Bung Karno. Dan menurut pihak keluarga, Bung Karno sebelum meninggal dunia, pernah berwasiat agar bila nanti setelah meninggal, supaya dimakamkan di bawah pohon yang rindang, dan sebagai penandanya, agar dipasangi batu besar bertuliskan, "Di sini dikuburkan Bung Karno, penyambung lidah rakyat."
Dan ini adalah gapura masuk menuju ke dalam area makam Bung Karno, atau Astono Mulyo. Seperti inilah suasana dan kondisi makam dari sang proklamator Bung Karno. Tiap hari, tidak pernah sepi dari para pengunjung yang datang untuk berziarah. Seperti yang telah diinginkan oleh Bung Karno melalui wasiatnya, di atas makam Bung Karno dipasangi penanda sebuah batu besar yang bertuliskan, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Untuk makam Bung Karno sendiri, diapit di kiri dan kanan oleh makam ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, dan ibundanya Ida Ayu Nyoman Rai. Cungkup, atau bangunan yang menaungi makam Bung Karno ini, berupa bangunan berbentuk joglo, sebagai khas dari rumah adat Jawa. Dengan ditambahi seni ukiran di beberapa bagian, yang tentunya menambah keeksotisan dari bangunan tersebut. Semoga, dengan berziarah ke makam Bung Karno, dan para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang lain, bisa menumbuhkan semangat dan jiwa patriotisme kita pada bangsa dan negara. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.